Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, guru hebat. Bapak Ibu, saya di sini selaku pengajar praktek CGP Angkatan 9 yang akan mendampingi Bu Novi dalam melakukan praktek keterampilan coaching sebagai pelajaran yang ada di PGP, program PGP CGP Angkatan 9. Nah, praktek coaching ini dilakukan yaitu setelah Bu Novi melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi kelas bersama Pak Ferry. Praktek coaching pasca observasi ini dilakukan setelah observasi di kelasnya Pak Ferry kelas 5, kelas 5 yang sudah dilakukan. Nah, untuk praktek coaching sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Novi untuk dilaksanakan. Monggo Bu Novi. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya, Novi Kriswijayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Ferry Widianto, yang telah melakukan observasi kelas. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Pak Ferry, kok tumben kesini, ada apa? Iya, saya ada perlu. Ini saya mau konsultasi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Oh iya, apakah ada kendala atau masalah Pak? Iya, ada sedikit kendala. Oh begitu. Tapi sebelum bercerita kendala-kendala, saya mau tanya dulu tentang observasi yang kemarin. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan pertama ya Bapak, bagaimana perasaan Bapak terkait berjalannya proses observasi yang sudah dilakukan? Terkait proses observasi yang sudah dilakukan kemarin, untuk perasaan ya biasa saja karena memang proses observasi ini sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian juga kegiatan observasi juga dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan bagi kami. Karena biasanya kita juga ngajar, juga mempersiapkan itu semua terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Insya Allah, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Ferry bisa menceritakan kembali area pengembangan apa, langkah serta tahapan pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan dalam proses observasi. Oke, sesuai dengan yang sudah direncanakan kemarin, bahwasanya ada 2 area perkembangan yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu area pengetahuan dan yang kedua adalah area keterampilan. Di area pengetahuan ini kami sudah menyampaikan beberapa informasi atau materi terkait dengan pembelajaran yang sudah disampaikan. Untuk area keterampilan, karena kemarin ketika kita menyampaikan materi itu waktunya cuma 2 jam pembelajaran, jadi setelah menyampaikan materi kemudian diskusi. Untuk yang keterampilan dengan praktek membuat peta dengan aplikasi Canva itu belum terlaksana karena keterbatasan waktu, jadi cuma 2 jam pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya sesuai dengan RPP yang sudah kami buat, ya itu sudah terlaksana, cuma terkait dengan praktik untuk membuat peta itu belum terlaksana, itu bisa dilaksanakan pertemuan. Baik, menurut Bapak, area pengembangan dan langkah-langkah yang dilakukan ini apakah sudah berhasil atau sudah dilakukan dengan baik? Untuk area pengembangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk yang area pengetahuan insya Allah sudah tersampaikan. Anak-anak juga melakukan diskusi juga, sudah presentasi juga. Cuma untuk yang area keterampilan, pengembangan bagian keterampilan itu belum terlaksana. Baik, jadi ada yang masih belum bisa dilaksanakan ya, karena terkendala waktu. Iya, masih ada. Baik, berarti bisa diceritakan kembali tuh kendala-kendalanya yang Bapak alami pada saat observasi. Jadi karena kemarin kita observasinya sampai di pengetahuan saja, jadi ketika siswa-siswa melakukan diskusi itu memang terjadi kendala karena tidak semua siswa yang melakukan diskusi itu berperan aktif dalam proses diskusi.
Jadi ada beberapa siswa yang memang pasif dalam kegiatan diskusi, sehingga hanya beberapa siswa saja yang satu kelompok itu yang aktif, tapi juga ada yang pasif. Itu kendalanya seperti itu. Baik, jadi ada kendalanya, ada beberapa anak yang tidak aktif dalam diskusi. Menurut Bapak, kenapa anak-anak tersebut kurang aktif dalam pembelajaran? Kalau menurut pengamatan saya kemarin, ketika saya melakukan asesmen terkait dengan proses diskusi itu, memang karena ada dalam satu kelompok itu, pertama memang kondisi siswa yang memang secara motivasi itu mungkin masih kurang untuk kegiatan diskusi itu. Kemudian juga ada siswa yang terlalu mendominasi, kan grade-nya siswa itu kan beda-beda, ada yang cukup baik pembelajarannya, ada yang memang kurang gitu. Jadi yang biasanya kurang aktif itu yang kurang dalam hal pengetahuan itu masih kurang. Yang pinter-pinter cepat untuk memimpin diskusi. Pada saat Pak Ferry menghadapi kendala seperti itu, bahwa ada anak-anak yang kurang aktif, apa yang Pak Ferry lakukan pada saat itu? Yang pertama, ketika saya melihat anak-anak yang tidak aktif itu, tetap saya akan memberikan motivasi bahwasanya diskusi itu dilakukan secara berkelompok. Jadi teman-teman yang aktif tadi saya himbau untuk mengajak temannya untuk lebih aktif lagi. Kalau temannya tidak bisa diberikan tutor sebaya antar teman. Supaya apa? Supaya yang tidak aktif tadi bisa menjadi aktif, atau diberi tugas sesuai dengan setiap anggota kelompok itu diberi tugas masing-masing. Jadi setiap anak itu bisa aktif dalam berdiskusi gitu. Mungkin yang tidak aktif disuruh maju presentasi atau gimana. Meskipun presentasinya tidak hanya bagian pembuka atau seperti apa, nanti saya sampaikan seperti itu kepada anak-anak. Baik, jadi Pak Ferry lebih memotivasi dan memberikan bantuan-bantuan kepada anak-anak untuk lebih aktif lagi. Baik, harapan Pak Ferry ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya, apa yang Pak Ferry harapkan? Ya, saya berharap untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Mungkin nanti dari saya akan melakukan perubahan metode atau model pembelajaran ketika materi selanjutnya, atau melanjutkan materi ini dengan metode dan model pembelajaran yang berbeda. Mungkin dengan seperti itu harapan saya nanti ketika dengan model pembelajaran yang baru, nanti anak-anak juga lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ilmu yang disampaikan atau kegiatan mereka untuk mencari ilmu itu lebih efektif, sehingga bisa memahami materi-materi yang ingin dicapai. Baik, dari rencana perubahan itu kira-kira kapan Pak Ferry akan melaksanakannya? Ya, untuk pelaksanaannya pertemuan selanjutnya. Baik, saya tunggu Pak ya untuk pertemuan selanjutnya. Saya tunggu kapan jenengan bisa sharing lagi untuk hasil perubahannya. Oke, nanti kalau seumpama saya sudah mempraktekkan, nanti saya akan sharing lagi dengan jenengan terkait dengan metode yang sudah saya coba. Gitu. Baik. Jadi nanti saya tunggu ya Pak Ferry ya hasil selanjutnya. Siap. Saya akan menghubungi Bu Novi nanti kalau sudah selesai. Baik Bu Novi, terima kasih atas sharing yang sudah diberikan kepada saya, masukan-masukan juga yang diberikan kepada saya. Saya akan coba dulu, nanti akan saya informasikan lagi terkait dengan perkembangannya. Terima kasih Bu Novi, saya kelas dulu. Baik, saya tunggu Pak Ferry. Waalaikumsalam. Akhirnya, rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai. Dimulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Ferry. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.